Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Hari Saputra, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, KKN Daring Angkatan 61, Unit 32, Divisi Media Pembelajaran. Nama saya Rinanda Edia Putri, Prodi Psikologi Universitas Islam Indonesia, KKN Daring UI Angkatan 61, Unit 32, Divisi Media Pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Devi Wahyu, Prodi Ilmu Kimia Universitas Islam Indonesia, KKN Daring Angkatan 61, Unit 32, Divisi Pembelajaran. Nama saya Gilang Suryandaru dari Fakultas Teknologi Industri, KKN 61, Unit 32, Divisi Pemberdayaan Masyarakat. Halo, nama saya Bunga Bangsa dari Fakultas Hukum, KKN 61 Unit 32, Divisi Pemberdayaan Masyarakat. Halo, nama saya Maulida Snawanda dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, KKN 61 Unit 32, Divisi Pemberdayaan Masyarakat. Nama saya Muhammad Bahrul Adiansah, jurusan Hukum Islam 2017, Universitas Islam Indonesia. Perkenalkan, nama saya Destiana Rahmadani dari jurusan Akuntansi 2017, Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia merupakan perguruan tinggi swasta tertua di Indonesia yang berdiri pada tanggal 8 Juli 1945, yang kala itu bernama Sekolah Tinggi Islam. Dalam mewujudkan catur dharmanya, Universitas Islam Indonesia mengadakan kegiatan kuliah kerja nyata yang saat ini diadakan secara online. Hal tersebut dilakukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Sebagai pelaksana kuliah kerja nyata, kami dari Unit 32 Bidang Dakwah mengangkat sebuah judul soft sholat di masa COVID-19 yang akan kami sampaikan melalui video singkat ini, yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait penerapan soft sholat di masa pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, dan Islam. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Salat juga merupakan ibadah kepada Allah berupa perkataan maupun perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sebagaimana perintahnya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Dalam melaksanakan sholat, ulama telah sepakat bahwa ibadah sholat berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia, karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Dalam lurusnya shaf, maka juga sangat membantu sholat kita agar lebih khusyuk, lebih aman dari gangguan, menyatukan hati para jamaah, dan meraih pahala yang lebih besar.
Di dalam sholat berjamaah, kita diperintahkan untuk merapatkan dan meluruskan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf adalah salah satu bentuk kesempurnaan di dalam sholat berjamaah. Rasulullah telah memerintahkan kita untuk meluruskan shaf di dalam sholat. Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad bersabda, "Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah salah satu kesempurnaan sholat." Hadis riwayat Bukhari nomor 690 dan Muslim nomor 433. Dari riwayat lain, Nabi Muhammad bersabda, "Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah bentuk menegakkan sholat berjamaah." Hadis riwayat Bukhari nomor 723. Akhir-akhir ini, munculnya wabah COVID-19 menjadi kekhawatiran penduduk dunia, khususnya para umat Islam yang menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid. Penularan virus yang begitu cepat mendorong diperlukannya langkah pencegahan dan antisipasi agar virus ini tidak semakin menyebar luas, menginfeksi masyarakat. Langkah pencegahannya ini juga turut mempengaruhi cara sholat berjamaah. Adapun fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Jumat dan jamaah untuk mencegah penularan wabah COVID-19. Dalam hal untuk mencegah penularan wabah COVID-19, penerapan physical distancing saat sholat berjamaah dengan cara merenggangkan shaf hukumnya boleh. Sholat sah dan tidak menghilangkan keutamaan sholat berjamaah karena kondisi tersebut sebagai hajat syar'iyah. Maka, sebagai upaya dalam mencegah penyebaran virus ini, para ulama membolehkan untuk melaksanakan sholat dengan shaf berjarak maupun tetap rapat yang sesuai dengan kondisi tempat atau daerah masing-masing umat Islam. Baik sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang perkenankan kami untuk menjelaskan simulasi atau contoh mengenai shaf sholat yang salah dan juga shaf sholat yang benar menurut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, pada gambar ini menunjukkan bahwa shaf sholat tersebut adalah salah, karena posisi jamaah sholat pada gambar tersebut menunjukkan celah serta bahu dan tumit yang tidak rapat dan menempel satu sama lain. Sedangkan gambar ini menunjukkan bahwa shaf sholat tersebut adalah benar dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, karena posisi jamaah pada gambar tersebut menunjukkan tidak ada celah serta bahu dan tumit yang rapat dan menempel satu sama lain. Sedangkan pada saat pandemi COVID-19 saat ini, penerapan shaf sholat berjamaah di masjid dilakukan dengan berjarak. Jarak yang diterapkan dalam shaf minimal 1 meter. Sebenarnya jarak tersebut tidak harus 1 meter, namun secukupnya yang dirasa cukup untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 ini. Penerapan shaf berjarak tersebut juga telah didasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih, yang artinya menghindari keburukan itu harus lebih diutamakan daripada meraih kebaikan atau kemaslahatan. Maksudnya, di masa pandemi saat ini, penerapan shaf berjarak harus diutamakan untuk mencegah penularan daripada mengutamakan kebaikan dan keutamaan dalam menerapkan shaf di waktu sholat berjamaah. Warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asmi Syafiq, saya takmir di Masjid Al-Alim. Nah, di sini saya akan memberikan testimoni atau sebuah pendapat tentang video dari unit 32 tentang video bidang dakwah. Nah, jadi video yang dipaparkan oleh unit 32 dari awal menjelaskan deskripsi program, sasaran program, tujuan itu sudah jelas. Terus dari isi materi itu isinya singkat, padat dan jelas. Artinya itu mudah ditangkap oleh orang yang awam. Nah, jadi paham apa maksud dari tujuan tersebut. Dan hikmah maupun dasar hadis maupun ayat Al-Quran yang disampaikan pun itu kuat karena dicantumkan nomornya, surat apa. Nah, itu sangat lengkap dan bagus. Dan ini saya rekomendasikan kepada untuk kalangan masyarakat luas untuk menonton video dari unit 32 karena isinya itu sangat mengedukasi. Isinya jelas, singkat, padat sehingga mudah sekali dipahami beserta contoh-contohnya pun ada. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.